Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Tolok Marbun dimanapun Anda saat ini berada, saya sapa Anda. Salam sukses, salam dahsyat. Kali ini sedikit topiknya berbeda karena beberapa video terakhir saya membahas tentang 100 hari diet. Kita belum bisa membuat video lagi karena minggu-minggu ini kesibukannya berbeda ya. Memang tadinya berharap bisa paling tidak sekali seminggu, tapi sekali lagi kesibukan berbeda ya. Nah, satu hal yang mau saya bahas ini berbicara kenaikan BBM. Ya, BBM naik ya. Apakah Anda panik? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini beberapa orang bertanya kepada saya ya, bertanya bagaimana mensiasati, bertanya apa yang harus kita lakukan, dan satu pertanyaan yang menarik pada saat itu mengatakan bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan kita. Nah, itu salah satu pertanyaan. Nah, ini terkait kenaikan BBM, tentu saya pribadi juga berkata saya salah satu orang yang sangat terdampak, dan sebagai orang yang salah satu yang terdampak, dan tentu ini bukan saya satu-satunya, ada banyak orang termasuk mungkin Anda. Anda pasti bertanya apa yang harus dilakukan, bagaimana mensiasatinya. Ya, sempat kemarin diisukan naik tanggal 1, tidak jadi, ternyata naik tanggal 3 ya. Tadinya udah senang nggak naik, tiba-tiba naik lagi. Nah, tentu ada banyak respon yang bisa kita lakukan, ada banyak respon yang kita dengar di luar sana, yang pasti kalau boleh saya simpulkan pada satu kategori, rata-rata shock atau dalam kategori kecewa ya dengan kenaikan BBM ini. Nah, tentu dari segi pemerintah tentu dengan berbagai kebijakan, dengan berbagai alasan, dan kita tentu juga punya respon terhadap itu. Sekali lagi, kecewa, mungkin ada yang marah, bahkan diisukan demo, ya. Saya pikir semuanya itu boleh-boleh saja, yang penting misalnya demo, marah, yang penting kita menjaga perkataan kita, menjaga emosi kita, jangan sampai kita melanggar, apalagi kalau misalnya di internet ITA gitu ya, marah, kesal, yang penting tutur kata dijaga ya. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Dalam video ini saya akan berbagi 4 hal. Menurut saya ini yang penting. Karena tentu ada banyak hal, misalnya Anda berdemo, boleh saja. Anda misalnya marah, kesal, emosi, semua luapan emosi bisa saja. Tapi kali ini saya mau bahas yang hal-hal yang menolong kita, hal-hal yang menolong Anda, yang bisa keluar ya dari berbagai masalah. Nah, secara khusus tentu kenaikan BBM ini akan berdampak kepada kenaikan pola item ya, karena semua akan berdampak, bisa bisa sampai, estimasi saya saja nih ya, estimasi saja bisa sampai 30% ya, karena pertalite-nya sendiri itu hampir mencapai 30%. Jadi bisa kurang bisa lebih. Tapi estimasi saya saat ini 30%. Dengan kata lain, biaya hidup kita akan naik 10%. Kalau yang tadinya biaya hidup Anda misalnya nih 1 juta 1 minggu, berarti sekarang 1.300.000. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kalau ternyata penghasilan kita tidak cukup? Nah, ini kan, nah ada beberapa
solusi teoritis dan solusi praktis yang mau saya share ke sini. Yang pertama yang bisa saya bagikan adalah kendalikan respon Anda terlebih dahulu. Ya, kita mau marah, mau kecewa, tapi itu kata kita jaga. Seperti yang saya tekan tadi, kalau misalnya kecewa, saya bisa katakan saya juga termasuk kecewa. Tapi kecewa dalam kategori saya masih bisa kendalikan. Saya tidak mengeluarkan kata-kata kotor, saya tidak mengeluarkan kata-kata hujat. Tentu kecewa dalam artian kita baru saja nih mulai lega ya. Baru saja mulai ada tanda-tanda kehidupan lah ya kan. Baru saja kita beraktivitas mulai normal, tiba-tiba harga naik, harga BBM naik, yang berdampak ini seperti naik 30 sampai 30 ya 30%. Ya mungkin kalau gila-gilaan bisa sampai 40, tapi semoga tidak sampai ya, estimasinya 30%. Nah yang pertama terlebih kita kendalikan respon kita. Terutama respon kita terhadap pemerintah, jangan sampai kita kehilangan kendali yang bisa menimbulkan masalah, ya, masalah yang harusnya tidak perlu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman dimanapun berada, ini sangat penting. Ya, ini bukan masalah Anda sendirian, semua bahkan ini global juga. Ya, kalau di Indonesia karena ini terjadi bicara di Indonesia, semua mengalami hal yang sama. Maka kita kendalikan respon kita. Karena apa? Lebih mudah mengendalikan sesuatu yang ada dalam diri kita dibanding di luar diri kita. Maksudnya begini, kenaikan BBM itu di luar kendali kita. Bahkan harga bahan pokok, harga lainnya semua akan naik, itu di luar kendali kita. Mau kita marah, mau kita kecewa, mau cingkir balik, tetap tidak bisa kita kendalikan. Mau orang demo, mau apapun, tetap itu di luar kendali. Karena keputusan itu bukan ada. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Itu yang saya bilang. Kita marah, kita kecewa, ya tapi kisah kita bisa kendalikan. Mungkin Anda berkata, ini Solo kayaknya nggak terdampak. Saya sangat terdampak. Kalau misalnya, Solo nggak kecewa, saya kecewa. Karena saya salah satunya fansnya Pak Jokowi. Tapi kali ini saya kecewa. Tapi kecewa saya tidak izinkan itu menguasai hati saya, menguasai pikiran saya, sampai saya tidak bersemangat. Kenapa? Karena respon Anda itu menentukan suasana hati. Ya, respon itu menentukan suasana hati. Kalau misalnya kita mau larut dalam kecewa, larut dalam kekesalan, larut dalam emosi, hati kita terganggu. Kalau hati terganggu, maka hidup terganggu, pikiran terganggu, yang Anda bisa stres. Nah, jadi yang pertama itu, mari kita kendalikan respon kita. Ingat baik-baik, sesuatu yang di luar diri kita itu kita tak bisa kendalikan. Tapi dalam diri kita, seperti rasa kecewa, rasa emosi, rasa amarah, itu bisa saja. Yang penting kita bisa kendalikan seperti sekarang ini. Saya tidak mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata hujatan, tapi mengungkapkan perasaan saya sebagai warga negara Indonesia dan salah satu fansnya Pak Jokowi. Ya tentu saya jujur, saya kecewa karena memang langsung 10.000. Mungkin seperti yang saya bilang kepada teman-teman, ya mungkin kalau 8.000, 9.000 bertahap, itu mungkin dua hal yang berbeda. Karena apa?
Seperti yang saya katakan tadi, kita ini beraktivitas baru mulai segar gitu. Tiba-tiba naik BBM akan berdampak kepada semua. Tapi di sisi lain tentu pemerintah mempertimbangkan keselamatan ekonomi negara, dan tetap ya setidaknya subsidinya nggak dipangkas semua, masih ada subsidi. Artinya 30% ini saya tidak meremehkan, ini butuh kerja keras, butuh kerja cerdas, dan sekalipun demikian jangan kehilangan kendali ya, jangan kehilangan kendali ya, jaga hati ya. Yang kedua, fokus pada tujuan Anda. Saya tidak tahu apakah Anda mungkin sudah tahu tujuan hidupnya Pak Bro. Atau misalnya saya ganti fokus kepada goal Anda. Saya dan Anda lahir di bumi ini pasti punya tujuan tertentu. Entah Anda sudah mengetahuinya atau boleh saya ganti lebih sederhana seperti cita-cita. Mungkin Anda punya cita-cita. Mungkin Anda punya target. Fokus kepada itu. Karena apa? Kalau misalnya kita tidak fokus pada tujuan ini, maka akan banyak hal-hal yang menyita hati kita, yang menyita pikiran kita, yang menyita energi kita, sehingga itu mengurangi kreativitas dan produktivitas kita. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita tidak fokus kepada tujuan hidup kita terganggu oleh situasi, kendala semua yang ada di luar sana. Energi kita terkuras, waktu kita terkuras, sehingga itu mengurangi efektivitas dan produktivitas kita. Sehingga kita tidak bisa mensiasati atau mengimbangi kenaikan-kenaikan kemungkinan yang mencapai 30%. Kalau kita mau fokus kepada tujuan kita, apapun kendalanya, tentu kita akan secara bertahap itu lambat laun kita pasti akan menyelesaikan. Kalau yang pernah saya share itu 1 sampai 3 bulan ke depan tentu kita akan menyesuaikan semua, mulai dari belanja, mulai dari semua penghasilan. Saya semenjak saya dengar isu akan naik gitu ya, itu saya udah mulai pangkas-pangkas ya, hal-hal yang memang bisa dipangkas langsung. Misalnya contoh ya, ini kan saya lagi program diet nih, kan. Salah satu menu siang saya itu yang saya temukan yang paling tepat saat ini salad ya. Nah di salad itu biasanya bisa sampai tiga jenis tiga jenis paprika ya, yang kuning, yang orange, yang hijau, memang rasanya beda. Jadi kalau taruh salad memang enak sekali, tapi sehubungan dengan ini saya langsung pangkas. Karena kita tidak tahu 1 sampai 3 bulan ke depan ini gejolak seperti apa. Nah, jadi saya punya tujuan, saya punya goal. Nah, saya harus sampai kepada ukur itu. Itu prinsip saya. Nah, itu sebabnya sekalipun seperti yang saya bilang tadi ada rasa kesal, rasa kecewa, saya tidak entertain, saya tidak meladeni ya. Sekedar saja lah. Kalau saya bilang saya nggak kecewa kan saya munafik itu, tapi saya tidak larut di dalam. Karena apa? Karena sekali lagi tujuan hidup itu sangat. Jangan juga misalnya karena situasi dan kondisi yang ada lalu kita mengubah tujuannya. Ya ini udah terlalu berat, terlalu sulit. Nah ini berhenti mengubah tujuan hidup Anda, ubah cara Anda mencapainya. Tentu
seperti yang saya katakan, salah satu yang masih saya buktikan sampai hari ini studio, gitu ya. Studio dengan perlengkapan yang paling tidak mumpuni, ya. Ini mulai dari shooting, editing, ya, kemudian producing, ya, paling tidak mumpuni gitu. Jadi tidak seperti yang sekarang ini. Ya, kalau sekarang kan memaksimalkan apa yang ada. Nah, harapannya tentu bisa lebih dari ini. Nah, sekalipun demikian, jangan berhenti. Ya, saya masih percaya. Nah, ubah cara kita mencapai ini. Cara kita mencapai. Kalau misalnya cara-cara yang sekarang ini terkesan terdampak sekali karena kenaikan BBM ini, kita ubah. Karena mustahil kita mendapat hasil yang berbeda dengan melakukan yang sama. Jadi berhenti mengubah tujuan. Kalau Anda masih ingat ketika saya mengajar di Universitas, saya bilang saya masih bermimpi tetap ada ya dalam benak saya minimal ada paling tidak dulu sekolah tinggi, ya, kemudian berharap ada universitas juga, ya. Saya sudah bayangkan jurusan apa aja yang ada, ya. Nah, sekalipun demikian, jangan berhenti dulu. Sulit keadaan, betul sulit. Jangan berhenti. Ya. Apa yang kita, seperti yang saya lakukan, apa yang bisa kita lakukan dulu. Apa yang bisa kita kerjakan dulu, ya. Karena semuanya pasti mulai dari hal-hal kecil. Jangan menghabiskan hidup Anda buat hal yang sia-sia, yang tidak berkaitan dengan tujuan kita. Maksudnya seperti apa ini? Ya, misalnya Anda mengeluh ke sana ke sini, mengeluh 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 itu bagian dari hidup. Ya, kita pasti pernah mengeluh. Tapi kalau misalnya mengeluh terus-terusan, nah itu dua hal yang berbeda. Misalnya kecewa sebentar lalu dikuasai oleh kekecewaan. Banyak tentu yang hal-hal yang tanpa kita sadari itu membuat kita melakukan hal yang marah-marah dan lain sebagainya, atau mungkin kita malas sama, atau mungkin kecewa, atau mungkin berhenti, atau kita mencari kami. Jangan menghabiskan hidup Anda buat hal yang sia-sia. Terlalu mahal hidup ini kalau kita menghabiskannya untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak berkaitan dengan tujuan kita. Nah, ini solusi yang teoritis, ya. Solusi yang teoritis juga. Ini solusi yang praktis sekarang. Cari peluang uang lebih banyak. Nah, saya masih ingat hari itu teman saya bertanya, panggil saya Bang Tolo. Ya, ini gimana ini Bang Tolo? Apakah hidup kita ini akan seperti ini terus? Lalu saya tanya, apakah mobilnya sudah lunas? Oh sudah. Ya udah beli rumah. Sudah pernah coba tapi gagal. Ya sudah, pikirkan lagi beli rumah. Nah, apalagi kalau rumah saya udah mentok. Ya pikirkan lagi, ya bikin usaha. Nah, seperti yang kalau ya saya sih mungkin Anda sudah lupa, saya ingatkan lagi ya, karena memang tidak, ya saya kan sering timbul tenggelam. Sekalipun hari itu saya bilang saya di recent coach gitu ya, tenggelam juga karena memang seperti itulah hidup kita. Ada kalanya kita idealis, ada kalanya kita realistis. Nah, dari dulu saya selalu menyarankan
coach saya, orang-orang yang kita saya minimal itu 3 sumber penghasilan karena itu akan. Nah, kalau untuk saat ini kita punya tiga sumber penghasilan, itu sekalipun misalnya naik sampai 30% itu masih bisa diselesaikan. Nah, jadi begini, daripada kita capek mengeluh, capek, capek marah, capek kecewa, lebih baik kita capek kreatif, benar nggak? Supaya apa? Kita lebih produktif. Nah, itu pikirannya di situ sebenarnya. Cari peluang-peluang lebih banyak. Coba hasilnya hasilkan uang lebih banyak, tapi uang yang halal ya, jangan juga yang gak halal. Peluang minimal, ayo minimal 3 ya, minimal 3. Kalau seperti saya saat ini ya mengajar, kemudian transportasi online, kadang-kadang menerjemahkan ya. Nah, sekalipun demikian bukan berarti saya berhenti ya, karena seperti di Udemy kan saya udah nggak aktif lagi di Udemy. Beberapa yang tadinya dari online itu sudah sudah berhenti karena memang tidak tertangani dengan baik, termasuk YouTube. Termasuk YouTube juga penghasilannya nggak signifikan banget. Tapi sekali demikian, ya apa yang bisa kita lakukan selalu prinsip apa yang bisa, karena kita tidak pernah tahu. Bisa saja yang sepele kita lakukan ternyata itu nanti bisa berdampak ya. Jadi Anda pikirkan, memang hari itu kepada teman ini saya sarankan supaya mulai berjualan. Nah, saya juga sudah mulai memikirkan kembali lagi buka warung lagi di rumah, dan kemungkinan juga kalau ya bisa dibagi waktu mulai lagi nanti jualan online lagi sementara sambil nanti melihat perkembangan yang ada. Memang di sini sebenarnya di channel ini saya sudah bisa buka kelas online, tapi kembali lagi bagaimana produksinya nih, produksi videonya ini seperti apa, kualitasnya seperti apa. Jadi pertimbangannya masih di situ. Nah, saya sih berpikir pertimbangkan ya, kalau memang belum ada solusi beberapa bulan ke depan, ya seadanya dengan biaya langganan yang cukup terjangkau ya. Jadi nanti di sini ada kelas-kelas online dengan biaya yang terjangkau. Nah, ini salah satunya loh. Sekali lagi ini contoh. Nah, saya sengaja memberikan inspirasi seperti ini bahwa daripada saya capek kuat, kecewa, mending memikirkan bagaimana mengadakan kelas online di channel ini. Ya. Kemudian ada channel anak saya juga saya kembangkan, kemudian ada juga channel saya khusus, itu lagi saya pertimbangkan karena untuk YouTube sekarang itu bisa mendapat, ke YouTuber itu bisa mendapat penghasilan itu dengan langganan ya, itu salah satunya. Nah, jadi itu planning beberapa bulan ke depan, setidaknya saya coba konsisten dulu ya, naikin dulu nih naikin dulu nih apa animonya ya, setidaknya visitornya itu bisa sampai 1.000 view at least sehari ya. Tapi sekali lagi apa yang bisa kita lakukan. Nah, jadi selalu fokus pada solusi, bukan alasan atau narasi-narasi yang tidak bermanfaat. Maksudnya begini, saya udahlah berhenti aja lah, contoh ini contoh, saya udahlah berhenti aja lah bermimpi mendirikan universitas, bermimpi mendirikan akademi, ya. Ya, soalnya keadaan begini, soalnya begini. Ya, cari alasan. Itu alasan-alasan. Lalu ini semua karena COVID, semua karena ini. Tentu bisa saja, itu bisa saja. Tapi pertanyaannya apakah dengan membuat alasan atau narasi-narasi seperti itu
lalu mendapat solusi. Tidak, tidak, tidak. Nah, fokus pada solusi. Nah, saya mau tahu tanggapan Anda, tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Kolom komentar, apa tanggapan Anda? Dan memang ini tidak hanya satu video, sekali lagi nanti saya akan bahas secara khusus nanti tentang yaitu 3 sumber penghasilan ya. Nanti alasannya nanti saya coba pertegas lagi peluang-peluangnya seperti apa dan bagaimana Anda mencarinya ya. Nah, saat ini yang bisa saya share, oke. Bagi teman-teman yang sudah menonton, ingat tekan tombol subscribe-nya, kemudian berikan jempolnya ya, tombol like-nya, kemudian berikan komentar yang positif atau masukan-masukan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Kemudian ingat, kalau Anda terinspirasi, kalau video ini sangat bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan kepada orang sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin, lebih banyak lebih baik, supaya Pak, kita semua seperti yang saya bilang tadi, kita sama-sama hidup kita lebih efektif dan produktif ya. Harapan saya dengan video ini Anda bisa lebih produktif dan lebih berhasil. Saya Coach Tuluk Marbun ucapkan semangat dahsyat bagi kita semua.